I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep bitches on the line, and you know. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang wasiat dan pembagian ilmu mawarid. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang wasiat. Wasiat adalah suatu pesan yang mengandung kebaikan yang akan dijalankan ketika seseorang itu telah meninggal. Kata wasiat berasal dari washa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengakuan. Sehingga dalam kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Jadi orang yang memberi wasiat itu sebelum dia meninggal biasanya menitipkan kepada seseorang. Nanti ketika yang memberi wasiat itu telah meninggal, yang diberi amanah itu menyampaikan kepada yang diberi wasiat. Sumber hukum wasiat didasari dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi wasiat itu sifatnya wajib. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 180. Melansir pada buku panduan lengkap oleh Ahmad Bisi Syakur, dalam wasiat seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal. Kemudian pemberi wasiat berkuasa untuk memberi wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Selanjutnya waris yang akan dijelaskan oleh Ahmad. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia atau biasa disebut dengan pewaris. Dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Jadi contoh misalnya ada seorang ayah meninggal, jadi harta kekayaan beliau itu akan dikatakan kepada anaknya yang sebagai ahli waris atau pewaris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata KUH, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHP. Sedangkan berdasar instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Jadi ilmu waris itu perpindahan, bisa dikatakan sebagai perpindahan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dari orang sebelumnya, atau ya, bisa disebut atau dicontohkan kayak tadi ayah yang meninggal terus diwariskan atau diteruskan harta kekayaannya itu ataupun peninggalannya itu oleh anak. Jadi begitu sepertinya, kurang lebih seperti itu. Ada istilah-istilah juga dalam ilmu waris, yaitu yang pertama pewaris, ahli waris, warisan, juga wasiat, legitimate property. Pewaris ini yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk diberikan kepada yang berhak atau ahli waris. Terus ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Orang yang ditinggalkan dari pewarisnya yang memiliki harta kekayaan. Yang ketiga warisan. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Jadi, warisan itu harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal atau dengan catatan sudah dilunasi semua utang-utang. Yang keempat, budul. Budul adalah warisan yang berupa kekayaan saja yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia. Yang pertama, biaya pengurusan mayat, dibayarkan utangnya, dilaksanakan wasiatnya atau hukum wasiatnya. Dalam hukum waris Islam diambil zakatnya atau sewanya, dan yang terakhir sisanya adalah harta warisan. Jadi harta peninggalannya itu dipotong dari biaya pengurusan mayatnya, dibayarkan utangnya, terus dilaksanakan wasiat atau hibah wasiatnya dari beliau ke pewasiatnya,
Terus dalam hukum waris Islam diambil zakatnya atau sewanya, diambil zakat dari harta peninggalannya itu, baru itu bisa dikatakan harta kekayaan sisanya itu bisa dikatakan warisan. Oke, cukup sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Hukum wasiat. Hukum wasiat melansirkan pada buku hukum waris Islam oleh Siti Hamidah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait dengan seseorang yang akan memberikan wasiat. Di antaranya, yang pertama, dihukumi wajib jika berhubungan dengan pemenuh hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti kafarat, zakat, dan fidyah, atau pemenuhan hak individu seperti pinjaman atau hutang. Dan yang kedua, dihukumi sunnah apabila diberikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta waris. Dan yang ketiga, dihukumi sunnah apabila diberikan kepada orang yang kaya untuk menjalin ukhuwah membalas jasa. Dan yang keempat, dihukumi haram apabila diberikan pada sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Dan yang kelima, dihukumi makruh jika harta pewarisan jumlahnya sedikit, sementara jumlah ahli warisnya berjumlah banyak. Rukun wasiat. Selanjutnya rukun wasiat mengutip pada buku fikih wasiat oleh Nirwan Darmawan. Rukun wasiat terdiri dari 4 rukun, yaitu yang pertama al-musi, yaitu pemberi wasiat, dan yang kedua al-musa, al-musha lalu, yaitu penerima wasiat, dan yang ketiga al-musabihi, yaitu harta yang diwasiatkan, dan yang keempat asirat, yaitu lafaz yang digunakan dalam wasiat seperti saya wasiatkan sepertiga hartaku untuk si fulan setelah kematianku. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun mawaris. Yang pertama adalah orang yang mewariskan atau ahli waris, yaitu mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisi. Yang kedua, orang yang mewarisi atau ahli waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-maurus, yaitu harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat waris. Syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu orang yang mewariskan harta telah meninggal atau benar-benar telah meninggal. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup meskipun masa hidupnya hanya sebentar. Maksudnya seperti ini, apabila pewaris tersebut sudah meninggal, namun beberapa menit kemudian atau beberapa hari kemudian ahli waris tersebut meninggal, itu tetap saja ahli waris tersebut tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya yaitu diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Dan yang terakhir, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara hidup. Selanjutnya, dikutip dari buku bertajuk Pembagian Warisan Menurut Islam, karya Muhammad Ali As-Sabuni. Cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa, presentasinya terdiri dari setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang pertama, setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah adalah satu kelompok laki-laki dan anak perempuan, di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Yang kedua, seperempat. Ahli waris yang mendapatkan seperempat harta itu adalah suami dan istri. Yang ketiga, seperdelapan. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari lakinya atau laki istri yang lain. Baiklah, saya melanjutkan. Yang keempat, 2/3, artinya ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini antara lain anak perempuan kandung, cucu, perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Nah, yang kelima ini sepertiganya. Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga
warisan hanya dua. Yang pertama itu ibu, dan yang kedua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu. Dan yang terakhir, yang keenam, ahli waris 1/6 yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan. Ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan, anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu. Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris menjadi gugur. Di antaranya yang pertama adalah budak, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan. Jadi bisa dikatakan budak karena seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Nah, pembunuhan apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuh. Dan selanjutnya ada perbedaan agama. Seseorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai hukum dan tata cara pembagian harta waris menurut Islam ke ahli waris. Salah satu kasus dalam hukum waris, salah satu contoh soal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar 120 juta, sementara ahli warisnya adalah 2 istri, bapak, 1 anak laki-laki yang sudah meninggal tapi istrinya sedang hamil, 2 anak perempuan, 3 saudara sekandung, dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Untuk istri pertama mendapatkan setengah dikali 120 juta, mendapatkan bagian 60 juta. Istri kedua setengah kali 120 juta, 60 juta. Untuk anak perempuan pertama 1/6 dikali 120 juta, diperoleh 20 juta. Anak perempuan kedua saudara sekandung pertama satu per 12 kali 120 juta, saudara sekandung dua diperoleh 1 juta. Saudara sekandung 3
Dan untuk anak laki-laki yang belum anak laki-laki dari yang perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya tadi dibagi setelah anak itu lahir. Demikian pembagian harta warisan dari saya. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fuck